Kenalkan, nama saya Joe Renaldi dengan NIM 67 2019 152 dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnet masking. IP address ini bisa disebut juga dengan Internet Protocol Address, merupakan identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan di jaringan komputer. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. IP address ini berkisar dari 0 sampai 255. Yang kedua, penjelasan dari IP address ini, di dalam IP address itu dibagi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID ini adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, network ID ditunjukkan dengan angka 3 di awal, sedangkan host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Yang ketiga itu jenis-jenis IPv4 dan IPv6. Pengertian dari IPv4 adalah versi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengalamatan. IPv4 merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh orang banyak. IPv4 terdiri dari 4 oktet, yang terdiri oktetnya dapat menampung 255 buah alamat. Jadi jika dikalkulasikan, IPv4 dapat menampung alamat sebanyak 4,3 miliar. Pengertian dari IPv6 ini adalah versi terbaru yang lahir karena jumlah dari IPv4 semakin lama akan menipis. Berbeda dari IPv4, IPv6 terdiri dari 8 kelompok angka yang hurufnya yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan 2 titik. Karena banyak perpaduan angka dan huruf tadi membuat IPv6 dapat menampung 340 dot, 282 dot, 366 dot, 920 dot, 938 dot, 463 dot, 463 dot, 211, 211, 45, 456 alamat. Dengan jumlah yang fantastis seperti ini, kebutuhan alamat IP dunia tidak perlu dirisaukan lagi. Contoh dari IPv6 adalah 2001, 9BD2, 85A3, 0000, 8A2E, 0370, 7334. Seperti itu. Fungsi dari IP address ini yang pertama adalah IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address ini digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. Jika pengguna ingin mengetahui alamat perangkat yang digunakan, pengguna bisa melihatnya di pengaturan jaringan atau menuliskan IP di web browser. Yang kedua, itu ada IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Menggunakan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Itu pengertian dari IP address. Cara kerja IP address ini berikut gambarnya. Yang pertama itu ada internet. Dan internet itu mempunyai IP publik 187.22.45.76 ini sebagai contoh untuk gambarnya. Terus lalu IP itu dimasukkan ke NAT, modem ADSL. Setelah itu kabel itu menghubungkan ke switch dengan network 192.168.1.0 banding 24. Nah, kita langsung ke subnet masking. Subnet masking adalah sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan-jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Fungsi subnetting ini ada 3, yaitu yang pertama mengefisienkan alamat IP, yang kedua mengurangi traffic jaringan, yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan. Tujuan subnetting untuk mengefisienkan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C, terdapat 254 kurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua itu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian lebih kecil.
Yang ketiga itu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar subnet masking. Saya akan menjelaskan yang saya mengerti. Yang pertama itu the network perfect host number dibagi dua, subnet number dan host number. Nah, ini adalah tabel dari subnet masking. Sini ada CIDR notation, itu ada banding 24, banding 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan masih banyak lagi. Nah, network mas ini ada 2255, 128, 255, 192, 224, 240, 248, 256, 254. Dan IP network ini yang pertama itu yang 255.0 itu ada 1. Terus host per networknya 254, total USB host 254. Berarti tidak ada yang dikurangi menurut saya seperti itu. 255, 255, 255, 128. Affiliate network 2, 126, totalnya itu 152. Berarti 254 dikurangi 2, total USB host berarti 252. Hitungannya seperti itu. Yang saya tangkap. Yang 26, 4 available notebook, available host per network 462. Total USB host tuh berarti 252 kurangi 4, 248. Nah, seperti itu. Tinggal kurang-kurangin dari available network sama habis period available host per network, total USB network. Tinggal dikurang saja. Dan seterusnya seperti itu. Ya kayak seperti 248 yang banding 27, available networknya 8, available per networknya 30. 24 total USB hostnya 240 itu dikarenakan 248 dikurangi 8 sama dengan 240. Seperti itu. Di sini akan saya berikan kesimpulan. Pertama itu terdapat beberapa proses untuk perhitungan subnetting. Jika Anda masih mempelajari cara subnetting dari awal, maka pahamilah tata caranya dari awal. Hal ini dilakukan sebagai sadar untuk menghitung subnetting. Karena pemecahan masalah dengan subnetting ini beragam. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini. Pertama itu ada menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Yang kedua itu menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga itu ada menentukan subnet yang valid. Yang keempat menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Kelima menentukan host yang valid untuk tiap subnet. Itu adalah kesimpulan saya dari masking. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau tulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati.